apa istilahnya itu, retorika. Hanya retorika. Retorika memuaskan sekelompok orang yang memang menjadi pasarnya dia. Tapi Om Deddy, retorika udah, ditanya belum jawab nih, Bu Irma, silakan. Jawab dulu Adinda, anakku. Karena yang lain nggak pernah bicara, mereka mengkritik, Haris mengkritik, Bangsa Ganda mengkritik, tapi nggak pernah bicara bajingan tolol. Itu bedanya, ya. Jadi jangan tiru ya, itu aja. Bung Ferry. Saya pikir saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Bang Deddy. Satu, bahwa pemerintah sedang menggalakkan konsep restoratif justice yang seringkali digunakan untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini, lupa tuh konsep restoratif justice. Banyak banget. Pakai dong untuk Bang Haris, Bang Rocky. Polisi, saya kan bukan polisi. Nah, ya itu jangan kemudian dipancing orang untuk melaporkan hal-hal ini. Ada sejumlah itu satu. Ada sejumlah variabel. Ada sejumlah variabel kontradiktif yang membuat non litigasi penyelesaian non peradilan itu gak jalan. Faktor pelapornya, Pak Luhut misalnya yang seperti itu, ya kan. Lalu proses mediasi SKB 3 Menteri yang dari Menko, aplikasinya di polisi juga menurut saya nggak jelas. Ya. Jadi ada faktor-faktor yang nggak jalan, yang politis dan non teknis. Ya. Nah, misalnya terbaliknya Bima di Lampung dan adik yang SMP yang di Riau yang protes lewat sosmed. Tapi karena banyak dukungan dan dia tokohnya innocent, maka diselesaikan dengan cara non litigasi atau restoratif justice tapi yang non formal. Jadi nggak ada banyak standar juga, nggak ada standar juga, tapi ada beberapa kasus. Tapi memang kasus-kasus yang muatannya ada high call menyerang pada pejabat-pejabat tinggi, saya bisa bilang nggak ada ampun. Begini, kalau restoratif justice itu ketika konflik antar person, misalnya Anda dengan Pak Luhut, itu sebaiknya memang restoratif justice. Itu yang ada di SKB 3 Menteri yang itu saya yang bikin draftnya waktu itu ya, yang tanda tangan ahli. Bapak tanggung jawab. Restoratif justice ya. Termasuk kasus Rocky. Kalau berbeda. Jadi yang untuk konflik antar person ya, tapi kalau sudah memprovokasi masyarakat, memunculkan tadi misalnya masyarakat kemarahan karena ya, kalau ini Rocky itu tidak hanya melanggar etika tapi melanggar adab. Dia sudah di luar adab. Ketika menyebut seperti itu sudah di luar adab. Nah, ini memunculkan kemarahan. Nah, yang seperti itu termasuk yang katakanlah provokasi terhadap konflik-konflik suku, agama, ras antar golongan, itu tidak ada restoratif justice. Ya, jadi kalau konfliknya personal person, saya akan mulai kembali dengan pilihan kata-kata Bang Deddy di awal. Langsung ke poinnya, Bung Siapa Ferry. itu Rocky? Saya setuju. Rocky hanya warga negara biasa. Apa yang ditakutkan dari Rocky? Kata-katanya yang sesuai dengan hati nurani orang. Itu yang menakutkan pemerintah, bahwa kebenaran kata-kata yang disetujui orang bukan itu. Kebenaran kata-katanya yang dipersoalkan. Dan harus diingat tentang omnibus law hanya negara otoriter yang takut dengan kata-kata orang. Apalagi orang yang hanya bernama ini Rocky lucu Gerung, ya, ini lucu. negara biasa. Seolah-olah Anda juga tidak perlu takut. Bisa ganda. Baik, bergantian Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, apakah Singkat. di antara laporan itu ada yang memprotes kritik dia terhadap Omnibus Law? Nggak ada. Yang dipersoalkan orang adalah kata-katanya yang dianggap menghina, yang dianggap menimbulkan kebencian. Oke, sampai di sana, Itu yang dipersoalkan. Jadi enggak. Bergantian Bapak. Klarifikasi saja. Bung Syaganda giliran Anda sekarang. Tuh. Bergantian Bapak itu dibuktikan. Bung Ferry ditahan. Bung Syaganda silakan, Bung Syaganda singkat. Bung Deddy, Bung Ferry, Bapak Ibu. Saya mau meyakinkan rakyat Indonesia ya. Dia ngomong dungu. Ya, selama Anda semua percaya pada Rocky Gerung, maka bangsa ini akan berubah. Rocky Gerung adalah tokoh perubahan abad ini. Percaya sama saya. Ibu Irma singkat. Jadi saya tidak hanya saya dulu. Gini. Singkat, Bang. Saya menjadi agak
apa ya, agak geli, agak-agak mengarah ke jijik gitu ya. Kenapa sih? Karena diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi, tapi soal bela sahabat. Ini 3 orang ini mengatakan saya bela Rocky karena dia sahabat bicara saya. hukum, bicara Waduh, ini demokrasi, bicara hukum. Ini bicara hukum, bukan bicara sahabat. Saya Bicara sahabat ini orang yang bisa keluar dari kata-kata kotor adalah ketika akal sehatnya mati. Enggak. Jadi ini sama sekali bukan akal sehat. Orang indeks yang mengeluarkan demokrasi kita. kata-kata kotor Indeks adalah demokrasi ketika kita. emosi menguasai otak. Oke, Indeks kalau bicara demokrasi. soal akal sehat, Bapak Ibu sekalian, kita harus Ditahan dulu, Bapak Ibu, ditahan dulu, Bapak Ibu. Ya. Baik, kita tidak bermaksud untuk membuka kritik, tapi selama ada bukti, selama ada dasar, silakan disampaikan. Hanya di catatan demokrasi, kami akan segera kembali pemirsa.